Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Azza Fariha Kamila. Saya Yola Aisyah Nabila. Kali ini TV Show Study Edition akan membahas ruang lingkup media pembelajaran seni. Azza, kamu tahu nggak sih apa hakikat konsep media pembelajaran dari berbagai pandangan ahli? Oke, jadi gini. Setelah mengkaji berbagai pandangan ahli, hakikat media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai segala bentuk alat, saluran, atau perantara yang berfungsi menyampaikan pesan pembelajaran dari sumber ke peserta didik untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Lalu, media tidak hanya terbatas pada alat bantu visual atau teknologi semata saja, tetapi juga mencakup guru, teman sebaya, lingkungan, dan buku sebagai media. Oh iya, dalam teori komunikasi pendidikan, media sendiri adalah mediator antara siswa dan materi pembelajaran. Jadi, pada hakikatnya, media pembelajaran adalah bagian integral dari sistem pembelajaran yang bukan sekedar alat bantu. Media mampu menggantikan peran guru dalam menyampaikan informasi secara lebih efisien dan efektif apabila dimanfaatkan dengan tepat. Lalu aku mau nanya nih Yol, apa sih perbedaan konsep dan fungsi antara sumber belajar, bahan ajar, dan media pembelajaran menurut pandangan para ahli? Oke, berikut ini perbedaannya. Yang pertama, sumber belajar. Konsepnya menurut Sadiman 1990, segala hal yaitu orang, benda, dan lingkungan yang mengandung pesan atau data untuk belajar. Fungsinya sebagai tempat atau asal informasi dan pengalaman belajar. Contohnya, guru, narasumber, buku, laboratorium, museum, dan alam sekitar. Cakupannya paling luas mencakup semua yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Peran dalam belajar sebagai pendukung dan pelengkap proses belajar dari berbagai sumber. Yang kedua, yakni bahan ajar. Konsepnya menurut Sujana 2002, isi atau materi pelajaran yang telah disusun secara sistematis dan siap disampaikan. Fungsinya menyampaikan isi pelajaran kepada peserta didik secara langsung. Contohnya yaitu seperti buku teks, modul, LKS, handout, dan silabus. Cakupannya terbatas pada isi materi yang diajarkan saja. Peran dalam belajar sebagai panduan atau bahan utama yang dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, media pembelajaran. Konsepnya menurut Arsyad 2002, saluran atau alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan pembelajaran dari sumber ke siswa. Fungsinya menjadi perantara dalam menyampaikan pesan agar pembelajaran lebih efektif. Contohnya seperti gambar, video, audio, film, slide, komputer, internet, dan alat peraga. Cakupannya fokus pada alat atau cara penyampaian pesan belajar. Peran dalam belajar yaitu menstimulus indera siswa, yakni melihat, mendengar, agar proses belajar lebih optimal. Oh iya Zah, apa sih kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan media pembelajaran yang ideal? Dan mengapa? Jadi gini nih, menurut Eriko 1993, kriteria ideal media pembelajaran itu ada 6 yang disingkat menjadi action. Yang pertama, akses, yakni media mudah diakses dan digunakan oleh guru maupun siswa, agar media benar-benar bisa dimanfaatkan tanpa hambatan teknis, apalagi di lingkungan yang terbatas. Yang kedua, cost, yakni biaya terjangkau dan efisien untuk manfaat jangka panjang, supaya penggunaan media tidak membebani sekolah atau siswa dan akan tetap terus berkelanjutan. Yang ketiga, teknologi, yakni tersedianya teknologi pendukung seperti listrik, internet, proyektor, dan lain sebagainya. Karena media tidak bisa digunakan tanpa dukungan teknis yang sesuai agar fungsinya berjalan optimal. Yang keempat, interactivity, yakni mampu membangun komunikasi dua arah atau interaktivitas antara media dan juga siswa.
karena interaktivitas meningkatkan keterlibatan dan juga pemahaman siswa dalam proses belajar. Yang kelima, organization, yakni didukung oleh kebijakan sekolah dan sistem organisasi, misalnya pusat sumber belajar. Karena media yang tidak terintegrasi dalam sistem pendidikan akan sulit digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Dan yang keenam, novelty, yakni media bersifat baru, inovatif, dan menarik bagi siswa. Karena daya tarik media yang baru dan inovatif bisa memotivasi siswa dan mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran. Oh, jadi kesimpulannya mengapa kriteria ini penting? Karena media pembelajaran bukan hanya sekedar alat bantu, tapi bagian integral dari proses pembelajaran. Media yang tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar, mendorong keterlibatan aktif siswa, mempermudah pemahaman konsep, serta membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Oke, sekian dari TV Show Study Edition Azza dan Yola. Terima kasih.